Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, menjanjikan penampilan istimewa dari timnya jika berhasil lolos ke Piala Asia 2000. Jika berhasil lolos, masih jika. Kalau tidak lolos, cemana? 2027 di Arab Saudi. Semua orang membicarakan revolusi Harimau Malaya, tetapi ini adalah rencana jangka panjang yang dipimpin oleh Tunku Ismail. Kami juga punya rencana jangka pendek yang ingin kami capai. Tim ini memiliki mentalitas bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kami ingin setiap pemain memiliki rasa lapar, bekerja keras, menjadi lebih baik, dan membangun identitas tim. Perencanaan jangka pendek kami tidak hanya melibatkan misi meraih 6 poin di bulan Oktober, tetapi juga memimpin grup dan lolos ke Piala Asia 2027. Kami ingin melakukan sesuatu yang istimewa bagi negara ini di sana, ujar Ceklamovski, dikutip dari Super Bowl. Itulah perbedaannya tetangga kita, Timnas Malaysia dengan Timnas Indonesia. Kalau mereka masih harus bertati-tati dan masih ada kata jika lolos, oke? Mereka masih harus berjuang lawan Nepal, lawan Laos, lawan Vietnam lagi nanti di tahun depan. Nah, sedangkan di lain sisi ada tetangga mereka yang namanya King Indo. King Indo, pasti banyak yang bilang King kok kalah. Indonesia sudah memastikan diri ada di Piala Asia 2027 nanti. Itulah perbedaannya, oke? Dan ya, nanti kita lihat apakah Timnas Malaysia bisa lolos, ya kan? Karena syarat utama lolos ke Piala Asia nanti harus jadi juara grup. Kalau dia jadi juara grup, bolehlah dia lolos. Tapi belum tentu lolos. Tapi kalau saya sih mendukung mereka lolos ya, supaya siapa tahu bisa ketemu Indonesia nanti di sana. Itu kan keren. Kalau Indonesia sama Malaysia ada di Piala Asia itu kan keren. Itu baru betul. JIZES kapten timnas tapi kok masih betah main di Serie B? Gimana ceritanya? JIZES kapten timnas Indonesia performanya gacor di Liga Italia. Terus dikaitin sama Inter Milan, masa masih mau main di Serie B? Tapi JIZES santai aja. Dia bilang seneng main di Venezia. Meskipun katanya di bursa transfer apa aja bisa kejadian. Tapi link di bio buat tonton bola lengkap. Ini orang emang beda. Sambil semua pemain buru-buru cabut dari degradasi, J malah kasih contoh soal loyalitas dan leadership. Tapi ya jangan salah, nilainya udah 140 miliar rupiah yang menjadikannya pemain Asia Tenggara dengan market value tertinggi. Pertanyaannya, bertahan karena cinta atau nunggu tawaran paling manis nih? Coba komen pendapat. Masalahnya harga yang dipatok sama Venezia itu terlalu mahal untuk seorang JIZES. Makanya klub-klub Serie A seperti Bologna, Udinese, Fiorentina, AC Milan, Inter Milan dan lain-lain ya agak ragu-ragu untuk merekrut JIZES karena harganya terlalu mahal. Coba diturunkan sedikit ya, bisa lah ya. Pasti kita punya El Capitano bisa bermain di Serie A itu. Cuma sayang klubnya Venezia itu patok harga terlalu tinggi, makanya semua mundur itu. Semoga lah ada keajaiban nanti. Harus mengikuti Emil Audero tuh, walaupun ya Emil Audero ya pinjaman juga di Serie A itu. Diincar Malaysia, striker Rapid Vienna malah ingin gabung timnas Indonesia. Striker Rapid Vienna, Freddy Druif, yang dilaporkan memiliki darah Malaysia, mencuri perhatian netizen ini. Oh, si Freddy Druif ini pernah diklaim, kan ada media dari Malaysia yang mengklaim si Freddy Druif ini punya garis keturunan Malaysia, katanya seperti itu. Tapi setelah diselidiki, rupanya Freddy Druif ini tidak punya garis keturunan Malaysia. Dan apakah dia mau bermain untuk Indonesia? Benarkah demikian? Coba kita lanjutkan videonya. Indonesia. Hal ini berawal saat Freddy mengomentari postingan Eliano Reinders dengan emotikon tepuk tangan dan jam pasir. Hal itu lantas membuat netizen Indonesia berkelakar bahwa Freddy langsung menanyakan asal-usulnya pada orang tuanya apakah dia memiliki darah Indonesia. Freddy Druif sendiri ramai dilaporkan akan dinaturalisasi oleh Malaysia sejak April lalu. Namun hingga sekarang belum ada kemajuan. Jadi bagaimana pendapatmu? Ya memang dia tidak punya garis keturunan Malaysia, hanya medianya mereka yang scam asal klaim kalau si Freddy Druif ini punya garis keturunan Malaysia. Ada beberapa pemain lah yang mereka klaim ya pemain itu punya garis keturunan Malaysia tapi tidak punya, gitulah. Itu kan memalukan gitu. Ya, walaupun sekarang mereka punya pemain-pemain yang punya garis keturunan Malaysia tetapi masih dipertanyakan, ada beberapa pemain dan mereka bilang itu sudah sah. Oke, sudah sah, tidak masalah. Tapi kalau untuk Freddy Druif saya pikir
Dia tidak punya garis keturunan Malaysia lah. Beda lah ini orang, beda. Jens Raven belum pantas masuk timnas senior meski jadi top skor AFF U23 karena double hat-tricknya ke gawang Brunei, makanya dia jadi top skor. Tapi masalahnya itu lawan Brunei cuy. Begitu ketemu tim kuat kayak Vietnam, gak ada gol, gak kelihatan sama sekali. Buat nonton pertandingan seru lainnya bisa lewat link yang ada di bio gua. Kontrol bolanya juga masih gampang lepas, duel fisik juga kalah mulu, finishingnya belum matang. Buat gantiin posisi oleh Romani di timnas senior masih jauh banget. Kalau mainnya masih gini, ketemu back senior Liga 1 aja bisa jadi sarapan. Mending sekarang dia fokus dulu di U23, buktiin di kualifikasi Piala Asia. Jangan buru-buru naik kelas, ntar malah mentok. Nah, menurut kalian gimana? Ya jangan dulu, masih belum matang. Walaupun dia salah satu pemain penting di U23, ya bawa Indonesia juga sampai ke final ya kan. Karena golnya dia itu di gawangnya Thailand kan, jadi kita bisa lolos ke final. Dan saya pikir dia masih harus dikembangkan lagi, ya masih harus perlu development lah di U23 kelompok umur. Jangan terburu-buru ke senior karena ya, belum ke sana. Sekarang belum. Nanti dulu. Bek timnas Indonesia, Justin Hapner, kini sudah menemukan jalannya di Eredivisie. Resmi gabung Fortuna Sittard dengan kontrak 3 tahun usai dilepas Wolves secara gratis. Pemain yang enggan main di Liga 1 ini sebelumnya tampil 8 kali di J-League bareng Kerezo Osaka dan sudah kantongi 18 caps bersama timnas Garuda sejak 2024. Fortuna berharap Hapner bisa jadi tembok baru di lini belakang mereka musim ini. Nonton pertandingan timnas tap bio gua. Secara kualitas, Hapner punya modal pengalaman di Inggris, Jepang, dan level internasional. Tapi tantangan besarnya, konsistensi, serta adaptasi di Eredivisie yang tempo permainannya jauh lebih cepat. Kalau dia bisa jadi starter reguler, bukan cuma nama Fortuna yang terangkat, tapi juga nama Indonesia di Liga Top Eropa. Ya, itu yang kita harapkan. Pemain-pemain abroad kita itu punya menit bermain yang cukup. Kalau dia dapat menit bermain reguler kan itu keren. Ketika kembali ke timnas, kita juga dapat keuntungannya kan. Nah, itu yang jadi harapannya. Semoga dia kembali ke Eredivisie, ya bisa dapat menit bermain yang banyak dan bisa membawa timnya bisa lebih bagus lagi lah. Dan ketika kembali ke timnas, performanya lebih bagus lagi ya kan, karena ini harapan sekarang mereka bertiga di belakang, Justin, Rido, sama si JICS. Kalau mereka tiga bermain ya reguler, saya pikir keren kita punya lini belakang. Siapa yang mau tembus? Ya walaupun dibantai sih 6-0 sama Jepang, tapi sudahlah, sudah lewat itu Paci. Kalau kalian melihat staf pelatih Vietnam tiba-tiba melambaikan handuk putih di final Piala AFF U23, jangan salah paham, itu bukan tanda menyerah. Di menit ke-76, saat Robbie Darwish hendak lempar bola, pelatih fisik Vietnam, Yun Dong Hun, mengangkat handuk putih sebagai sinyal taktis. Pelatih Kim Sang Sik menjelaskan, karena stadion terlalu bising, mereka tak bisa memberi instruksi secara lisan. Maka, handuk putih dijadikan kode untuk memberi perintah pressing atau ubah formasi. Strategi ini bahkan terinspirasi dari jenderal legendaris Korea, Yi Sun Shin. Kalau kalian melihat, ngeri juga, Cok. Tapi memang mereka terlalu licik lah. Sampai-sampai ada mereka punya staff itu kan yang lari ke belakang gawang itu. Tapi sudahlah, kita sudah kalah. Ya semoga di edisi berikutnya kita bisa jadi juara lagi. Amin. Harapannya kita itu. Tidak apa-apa. Kalah sekarang bukan berarti kita gagal seterusnya. Masih ada edisi-edisi berikutnya yang saya pikir kita bisa jadi juara lah. Thailand saja kita pulangkan. Nanti Vietnam kalian juga kita pulangkan. Kalau Malaysia jangan dihitung. Tidak masuk hitungan mereka itu. Balik lagi nih ke zaman kegelapan, main di kandang timnas U23 dikalahkan Vietnam 1-0. Dari awal udah kelihatan Indonesia U23 ngegas, tapi finishingnya kayak nggak tahu arah. Sundulan Raven melambung, umpan-umpan banyak yang asal. Buat nonton pertandingan seru lainnya bisa lewat link yang ada di bio gua. Vietnam tuh bukan jago banget, tapi mereka disiplin, rapi, dan tahu kapan nyerang. Satu peluang, satu gol. Terus kenapa ya tiap final lawan Vietnam mental kita tuh jadi ciut? Serius nih gua nanya. Kalau seleksi masih gitu-gitu aja, nggak heran sih kalau kita balik lagi ke era tim penghibur Asia Tenggara. Ya tim penghibur sih tidak. Sebenarnya tim penghibur itu dari sebelah itu, yang baju kuning itu kan. Kalau kita sampai final itu kan bukan penghibur sebenarnya, tapi belum beruntung saja, belum hoki saja. Walaupun kita punya hoki, tapi kita belum hoki itu. Breaking news, Indonesia jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23. Garuda Muda bakal hadapi tantangan besar September nanti nih di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Bukan main, timnas U23 bakal bentrok lawan Korea Selatan, Laos, dan Makau dalam grup J. Tapi yang bikin deg-degan, pelatih Gerald Van den Berg cuma fokus untuk turnamen ini. Bukan SEA Games 2025, benar-benar fokus total, sama dengan target lolos Asia.
hype Biogo untuk nonton pertandingan seru lainnya. Jadi tuan rumah itu bukan cuma soal fasilitas, tapi juga mental dan strategi. Dukungan penuh dari supporter bakal jadi senjata rahasia Indonesia buat melibas lawan di kandang. PSSI pun udah bagi peran pelatih biar lebih fokus dan gak asal tunjuk. Tapi sekali lagi, semua balik ke mental dan eksekusi di lapangan. Ini perannya Gerald Vandenberg cukup krusial ya, tanggung jawabnya juga besar ini. Nah, kita punya ekspektasi ke Gerald ini terlalu besar, bukan tanpa alasan. Karena di edisi sebelumnya waktu masih dipegang sama Sintayong, ya ini bukan kita mau mengingat-ingat ya jasanya Sintayong atau eranya Sintayong lah, tapi kita ya harus berkaca dari situ juga, karena U23 di eranya Sintayong itu keren. Kita bahkan di Piala Asia U23 sampai semifinal kan, bahkan kita hampir juga lolos ke Olimpiade Paris waktu itu, tapi sayangnya kita tidak lolos. Nah, Gerald Vandenberg punya tanggung jawab sebenarnya lebih besar untuk memenuhi ekspektasi dari masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat berharap setidaknya Timnas U23 punya cerita manis seperti ketika masih dilatih sama STY. Karena STY kita sampai semifinal, setidaknya Gerald Vandenberg bisa bawa U23 kali ini sampai semifinal atau melampaui STY. Karena kalau tidak sampai ke sana, katakanlah kita tidak lolos ke Piala Asia ataupun lolos ke Piala Asia dan gugur di babak penyisihan grup, maka ini akan jadi cerita yang berulang-ulang dan akan menjadi lingkaran setan, dan ceritanya tidak akan berlanjut. Kita akan mengingat kembali bahwa eranya Sintayong lebih bagus daripada eranya yang sekarang. Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Menurut saya PSSI, karena ya mereka lah yang memecat Sintayong, padahal kita tahu dia punya prestasi yang luar biasa untuk Timnas Indonesia. Dan apakah sekarang tidak punya prestasi? Punya juga. Kita sampai ke ronde keempat, saya pikir Gerald Vandenberg, Patrick Kluivert dan lain sebagainya, mereka sudah berjuang mati-matian untuk Timnas Indonesia. Tapi ya menurut saya kembali lagi pemain yang ada dan segala sesuatu yang dinikmati sama Patrick dan teman-temannya dan kru-krunya itu adalah lanjutan dari Sintayong. Nah, kembali lagi ke U23 sampai ke semifinal edisi sebelumnya. Harapan kita Timnas U23 kali ini ya sama juga, harus sampai ke semifinal atau setidaknya final lah. Jangan di bawahnya itu, ya sama saja, cok. Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, menanggapi tuduhan curang dengan menghalangi pemain Timnas Indonesia, U23 Robbie Darwish melakukan lemparan jauh di penghujung laga final Piala AFF U23 2025. Kim Sang-sik membantah curang Timnas Vietnam U23 dengan berusaha menghalangi Robbie Darwish. Pelatih 48 tahun itu mengatakan ofisial Vietnam sengaja menaruh botol minuman di bangku depan karena cuaca sangat panas. Cuacanya sangat panas, kami menata botol-botol udara seperti itu agar para pemain bisa minum, tidak ada kesengajaan. Saat bermain di stadion yang ramai, sulit bagi saya untuk mengarahkan para pemain dengan kata-kata, jadi saya memberi isyarat. Ketika saya mencampur handuk, sepanjang waktu akan menekan bersama-sama, ujar Kim Sang-sik dikutip dari CNN Indonesia. Ya, itu bagian dari strateginya mereka lah. Mereka sudah tahu mereka unggul 1-0 dan tinggal beberapa menit lagi pertandingan berakhir. Jadi mereka harus pergunakan waktu sebaik-baik mungkin. Ya, salah satunya dengan itu, provokasi pemain, pelatih. Ya, itu hal biasa lah. Nah, kekurangannya kita terlalu naif, kita terlalu baik sama mereka. Itulah kekurangannya kita. Suara warga Malaysia saat lihat Indonesia masuk final itu mirip suara galon kosong dijatuhin dari lantai 2. Berisik, tapi nggak penting. Daripada tepuk tangan, mereka malah tepuk jidat sendiri karena tim mereka udah tumbang dari usia balita sampai veteran. Prestasi Indonesia dianggap kebetulan, padahal timnas Malaysia konsisten gagal di semua level umur. Sambil gigit jari dan nyinyir di kolom komentar, mereka cuma bisa berkata, itu hoki. Padahal timnya sendiri lebih sering di lobi alias pulang lebih awal dari lobi hotel. Gara-gara gagal total dari U17 sampai senior, fans Malaysia sekarang lebih jago bikin teori konspirasi ketimbang gol. Yes, betul. Mereka konsisten juga, tapi konsisten untuk gagal. Piala Asia U17, Piala Asia. Ya betul, Piala Asia salah satunya. Mereka juga belum pasti akan lolos. U17-nya mereka juga tidak masuk Piala Dunia. U23-nya pun gagal kemarin. Jadi ya kalau mau dibilang konsisten, sebenarnya tetangga kita serumpun itu, ya serumpun lah. Pasti banyak yang tidak mau, tapi menurut saya serumpun lah. Oke lah, terserah kalian mau bertentangan atau tidak. Mereka konsisten, tapi konsistennya itu untuk gagal. Jadi ada perbedaannya lah. Kalau mereka itu konsisten untuk gagal, kita konsistennya itu untuk masuk final. Dan kalau mereka bilang tutorial golnya itu ada ke sini, ya kita iakan saja. Walaupun mereka tutorial golnya ada di mereka, tapi
Kita lihat dari kelompok umur sampai ke seniornya, mereka biasa-biasa saja. Tidak seperti ada di levelnya Indonesia. Kalau kita dibilang king ya wajar. Wajar sebenarnya. Kenapa wajar? Karena kita levelnya itu berbeda dengan mereka. Itulah kenapa kita disebut King Indo. Bukan berarti kita sombong, tidak. Kita bicara fakta apa adanya. Dan itu yang harus diterima sebenarnya sama teman-teman dari sana. Dan untuk timnas Indonesia U23 semoga nanti di kualifikasi Piala Asia berjaya lagi karena lawannya ini sudah beda. Walaupun ada yang dari Asia Tenggara juga ada Laos, tapi lawan yang terberat itu menurut saya Korea Selatan lah. Dan semoga kita bisa kasih kalah mereka karena di edisi sebelumnya kita tumbangkan mereka. Jadi semoga kualifikasi Piala Asia U23 kita bisa segacor dahulu. Ya kita doakan bersama timnas kita semakin oke dan meninggalkan negara-negara di Asia Tenggara. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat bro.